Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Rencana Pelarikan Diary. Tidak ada yang boleh memanggilku Pian selain Alana. Gumamnya dalam hati sambil terus menyakiti tangan Alena. Abian, kau menyakitinya. Sekar yang tidak tega melihat semua itu memilih mengalihkan tatapannya. Aku tanya sekali lagi, kau mau membersihkan kamar tamu itu atau tanganmu kubuat patah? Sudah aku bilang, lebih baik kau patahkan saja tanganku ini, ucap Alena dengan menggigit bibir bawahnya agar tidak berteriak kesakitan. Ditahannya air mata yang sudah menggenang di kedua pelupuk matanya, karena tidak mau terlihat lemah di hadapan Abian maupun Sekar. Kau benar-benar keras kepala. Tuan, jangan. Pianti yang sudah datang sejak beberapa menit yang lalu, bahkan melihat dan mendengar perbuatan Tuan Abian pada Nona Alena, berjalan mendekati majikannya. Biar Bibi yang membersihkan kamar tamunya, ucap Pianti memberanikan diri. Iya, biar dia saja membersihkannya, saut Sekar menunjuk pada orang yang berdiri di samping Alena. Abian terdiam sesaat, menyadari Alena yang sangat keras kepala membuatnya mau tidak mau melepaskan tangan wanita itu dan mendorongnya dengan kasar. Kali ini kau bebas, tapi lain kali aku tidak akan melepasmu jika membantah perintahku lagi. Alena membalik badan beratap Abian sembari mengusap lengannya yang terasa sakit. Tidak ada lain kali, karena aku... Non, Pianti memotong ucapan Nona Alena karena tidak ingin tuannya kembali emosi. Karena kau apa? Sentak Abian. Alena hanya diam tidak menjawab pertanyaan Abian saat melihat Pianti menggelengkan kepala. Melihat Alena terdiam, Abian menarik koper milik Sekar lalu memberikannya pada Pianti. Bersihkan kamar tamu dan nanti malam masak makanan untuk aku dan Sekar. Baik, Tuan. Ayo Sekar, aku antar kau ke tempat praktek, ucap Abian sembari menggenggam tangan wanita itu, meninggalkan rumah yang kini hanya ada Alena dan Pianti di dalamnya. Non, tidak apa-apa. Apa tangannya sakit? Tanya Pianti dengan cemas. Aku baik-baik saja, Bi, tapi sakit di tanganku ini tidak seberapa dibanding sakitnya hati ini. Alena menitikkan air mata yang sejak tadi ditahannya. Aku tidak bisa melihat pria yang sangat kucintai tinggal bersama wanita lain, terlebih lagi menikahinya, ucap Alena dengan terisak. Pianti hanya terdiam. Dia tahu betul bagaimana rasa sakitnya melihat suami membawa wanita lain terlebih akan menikah lagi. Bisa bantu aku? Bantu apa, Non? Bantu aku pergi dari rumah ini, pinta Alena, karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi berada di rumah tersebut. Apalagi saat ini ada Sekar tinggal bersama mereka, dan hatinya tidak akan sanggup melihat kebersamaan pria yang sangat dicintainya itu bersama wanita lain. Tapi Non, aku mohon bantu aku, pinta Alena kembali. Melihat kesedihan dan penderitaan Nona Alena selama ini, ditambah dengan hadirnya wanita lain di dalam pernikahan majikannya, membuat hati Bianti tergerak untuk membantu wanita itu. Tapi sayangnya dia takut dengan kemarahan Tuan Abian, yang tidak akan segan menghukumnya bahkan membuatnya kehilangan pekerjaan. Maaf Non, Bibi tidak berani, ucapnya dengan penuh sesal. Tapi Bibi takut Non. Tuan Abian pasti akan marah besar kalau sampai Bibi membantu. Alena terdiam sembari mengusap air matanya. Ia merasa benar sendirian tanpa ada yang mau membantu. Sekali lagi maaf Non. Bianti memberikan rujak buah pesanan Nona Alena.
lalu bergegas pergi dari tempat tersebut. Karena tidak ingin didesak terus untuk membantu nonanya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa aku sanggup bertahan beberapa hari lagi? Gumamnya dalam hati sambil mengusap perutnya yang masih datar. Tapi kau tidak punya pilihan, Alena. Jadi kau harus bersabar sampai tiba waktu yang sudah direncanakan. Untung saja tadi Alena tidak memberitahu pelayannya tentang rencana melarikan diri pada saat berbelanja nanti. Karena pastinya Bianti akan memberitahu pada Abian. Karena pelayannya itu sangat takut pada suaminya. Dan sekarang yang bisa dilakukan Alena hanya menunggu. Menyiapkan mentalnya untuk apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Karena sudah dapat dipastikan hari berikutnya pasti akan terasa lebih berat. Mengingat ada wanita lain yang tinggal bersama mereka. Tok, tok. Alena yang berada di dalam kamarnya menatap pada pintu yang diketuk dari luar. Siapa? Ini Bibi Non. Mengetahui yang mengetuk pintu adalah pelayannya, Alena pun berjalan membuka pintu tersebut. Ada apa? Tanya Alena sembari menatap sekitar ruangan. Berharap tidak melihat Abian ataupun Sekar. Itu Non. Tuan menyuruh Nona untuk makan malam bersama. Ucap Bianti dengan tidak enak hati. Alena terdiam sesaat. Katakan padanya aku tidak mau. Alena lebih memilih tidak ikut makan malam dan kelaparan daripada harus bertemu dua orang tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan Abian dan Sekar akan bermesraan di hadapannya. Dan Alena tidak sanggup jika harus menyaksikan semua itu. Tapi Non, Tuan bilang harus. Kalau tidak, Bianti terdiam sambil menundukkan kepalanya. Dia akan menyiksaku lagi. Sahut Alena tersenyum sinis. Aku tidak takut, Bi. Bukankah Abian sudah sering menyiksaku? Jadi, kini Alena yang terdiam. Tidak meneruskan perkataannya saat teringat kondisinya yang sedang hamil muda. Jika Abian menyiksanya lagi, Alena takut terjadi sesuatu pada kandungannya. Non mau kemana? Tanya Bianti dengan bingung. Karena tiba saja wanita itu menutup pintu kamar setelah sebelumnya terdiam. Bibi bilang aku harus ikut malam bersama mereka bukan? Kalau begitu ayo. Alena berjalan mendahului pelayannya. Bianti pun tersenyum walau dengan setengah hati. Karena di satu sisi dia bahagia Tuan Abian tidak akan menghukum Non Alena karena ikut makan malam. Tapi di satu sisi lainnya dia merasa sedih karena nonanya pasti akan sakit hati mengingat di meja makan itu ada Nona Sekar. Mudahan Non Alena kuat. Gumamnya dalam hati. Sembari masuk ke dalam dapur setelah mengantarkan wanita itu ke ruang makan. Siapa yang menyuruhmu duduk di sana? Abian menatap tajam pada Alena yang hendak duduk di kursi paling ujung jauh dari tempatnya berada. Tangan Alena yang menarik kursi terhenti, lalu membalas tatapan tajam Abian. Kau ingin aku berdiri lagi di sampingmu? Bagus kalau kau tahu. Cepat kemari. Abian menunjuk tempat di sisinya. Dengan menghela napasnya Alena berjalan ke sisi Abian. Tangannya terkepal erat menahan emosi yang ada di hatinya atas perlakuan pria itu.
Memang ini bukan kali pertama dirinya diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Tapi saat ini berbeda karena ada Sekar di antara mereka yang melihat untuk kedua kalinya perlakuan kasar Abian. Ambilkan makanan untuk kami, perintah Abian setelah Alena berdiri di sampingnya. Alena membelalakan kedua matanya dengan wajah yang terkejut. Bisanya Abian menyuruh dirinya melayani wanita itu. Kalian punya tangan bukan? Ambil saja sendiri, ketusnya sambil menatap pada Sekar yang terlihat duduk di samping kanan Abian. Tanpa rasa bersalah sedikit pun menempati tempat duduk yang menjadi miliknya. Kenapa? Kau tidak suka dan ingin menghukumku? Potong Alena dengan cepat. Sejak awal seharusnya aku menolak untuk ikut makan malam bersama kalian. Daripada dijadikan pelayan seperti ini. Alena hendak pergi dari tempat tersebut. Namun tangannya ditahan oleh Abian. Diam dan duduklah. Abian mendorong Alena untuk duduk di kursi samping kirinya. Dia terpaksa menahan Alena agar tetap di dekatnya, agar bisa makan malam dengan nyaman tanpa harus merasakan pusing dan mual. Karena hanya berada di sisi wanita itu saja rasa pusing dan mual yang dialaminya sejak tadi pagi hilang begitu saja. Lagi pula ada cara lain yang bisa digunakan untuk menyiksa Alena, yaitu dengan cara memperlihatkan kemesraannya bersama Sekar. Jadi Abian bisa makan malam dengan tenang, sembari menikmati ekspresi wajah Alena yang terluka melihat kemesraannya bersama wanita lain. Setelah selesai makan malam, Alena bergegas masuk ke dalam kamar. Merebahkan dirinya di atas tempat tidur sambil menangis setelah apa yang terjadi di ruang makan tadi. Bagaimana dia tidak menangis saat Abian kembali menorehkan luka di hatinya yang belum mengering setelah kejadian tadi siang, dengan luka yang baru saat suaminya itu bermesraan bersama Sekar. Bahkan Abian tidak segan mengecup mesra bibir wanita itu tepat di depan matanya. Kau jahat, Bian. Jahat, teriak Alena dengan tangis yang keras, meluapkan semua sesak yang sejak tadi ditahannya. Kalau wanita itu Alana hatiku masih bisa menahannya, tapi tidak dengan wanita lain, isaknya dengan berderai air mata. Kalau saja tidak mengingat dirinya sedang mengandung, Alena pasti sudah menyerang Sekar dan menyeret wanita itu keluar dari rumah. Kali ini kau sudah benar keterlaluan. Alena yang terus menangis sepanjang malam, sampai tertidur dengan air mata yang membekas di kedua pipinya. Bahkan tidurnya begitu lelap, hingga tidak menyadari ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Seseorang itu tidak lain dan tidak bukan Abian Atmajaya. Ya, seperti malam sebelumnya dia masuk ke dalam kamar Alena, saat wanita itu sudah tertidur dengan lelap. Hanya untuk sekedar memejamkan kedua matanya beberapa jam, lalu kembali ke dalam kamar pribadinya sebelum Alena terbangun. Aku tidak mengerti kenapa hanya di dekatmu baru bisa tertidur dengan nyaman tanpa rasa pusing sedikit pun, gumam Abian dalam hati sambil menatap wajah Alena. Di saat itulah Abian baru menyadari wajah cantik itu abis menangis. Terlihat dari sisa air mata yang belum mengering di sekitar mata Alena.
Sudah dapat dipastikan penyebab wanita itu menangis karena perbuatannya yang mengecup Sekar saat makan malam tadi. Dengan perasaan penuh rasa bersalah, Abian mengusap wajah Alena dengan perlahan. "Maafkan aku Alana, sudah menyakiti saudara kembarmu," gumamnya sambil terduduk memegang tangan Alena, memejamkan mata dan ikut masuk ke dalam mimpi. Keesokan harinya, tidak seperti pagi bisanya. Setelah bangun tidur Alena hanya berdiam diri di dalam kamar. Dia tidak mau keluar kamar sedikit pun, karena tidak ingin kejadian saat makan malam tadi terulang kembali. Sudah cukup hatinya sakit saat melihat pria yang dicintainya mengecup bibir wanita lain. Dan jika sampai itu terjadi lagi, Alena tidak yakin bisa menahan dirinya untuk menyerang Sekar. Setelah memastikan Abian dan wanita itu keluar dari rumah, baru Alena keluar kamar untuk sarapan karena sejak tadi perutnya terasa lapar. Bagaimana tidak lapar saat makan malam? Dia hanya bisa memasukkan beberapa sendok makan. Akhirnya kau keluar juga. Alena menghentikan langkahnya, menatap wanita yang tengah duduk di atas sofa dengan wajah yang terkejut. Dia tidak menyangka Sekar masih berada di rumah, karena berpikir wanita itu berangkat kerja bersama Abian. Jangan terkejut seperti itu. Sekar berdiri dari tempat duduknya, berjalan menghampiri Alena dengan tersenyum. "Kebetulan hari ini aku sedang libur, jadi kita punya kesempatan untuk berbicara." Cek. Aku malas berbicara dengan wanita sepertimu. Alena hendak berlalu dari tempat tersebut. Pantas saja Abian tidak pernah bisa mencintaimu sampai memilih untuk menikah lagi, sindir Sekar. Membuat Alena menghentikan langkahnya. "Apa maksudmu? Kau pasti paham apa maksudku." Sekar tersenyum sinis. "Tadinya aku pikir bisa berbicara baik denganmu. Tapi sekarang aku tidak akan basa-basi lagi." "Setelah kami menikah, lebih baik kau pergi dari rumah ini. Kalau tidak aku yang akan membuatmu pergi dengan caraku," ucapnya dengan tegas dan tajam. "Membuat aku pergi dengan caramu? Memangnya kau bisa berbuat apa?" Alena mendorong Sekar dengan kasar, membuat wanita itu mundur beberapa langkah. "Kau, berani sekali kau berbuat kasar?" Sekar balik mendorong Alena. "Tentu saja aku berani. Jangan kau pikir kemarin aku diam saja menandakan aku takut." "Kau salah besar jika berpikir seperti itu." Alena tersenyum sinis. "Jangankan menyingkirkanmu, saudara kembarku saja aku singkirkan, jadi jangan macam-macam." Alena memberikan peringatan sambil mendorong Sekar dengan kedua tangannya. Membuat wanita itu terjatuh ke atas lantai, dengan suara yang begitu nyaring. "Sekar." Baik Alena maupun Sekar menatap pada wanita paruh baya, yang terlihat berjalan dengan cepat ke arah mereka. "Apa yang kau lakukan pada calon menantuku?" "Ha!" bentak Ayuning dengan kasar sembari membantu Sekar untuk berdiri. "Sakit tidak?" Sekar menggelengkan kepalanya. "Kau itu memang wanita berhati iblis. Sudah merebut kekasih saudaranya sendiri. Sekarang ingin mencelakai calon menantuku," sentak Ayuning, menunjuk jarinya tepat di depan wajah Alena. "Ya aku memang iblis.
Sekarang kalian sudah tahu siapa aku bukan? Jadi jangan macam-macam. Alena hendak berlalu dari tempat tersebut. Namun langkahnya terhenti saat rambut panjangnya ditarik dengan kasar. Dasar menantu tidak tahu sopan. Berani sekali mengancamku? Ayuning semakin kuat menarik rambut Alena. Lepaskan Bu. Alena menatap tajam ibu mertuanya. Walaupun rasa sakit di kepalanya begitu terasa, ia menahannya untuk tidak berteriak. Karena tidak mau terlihat lemah di depan siapapun, terlebih di depan Sekar dan ibu mertuanya. Bersambung.